Oke, di sini saya akan mencoba memberikan beberapa saran ya yang bisa kalian lakukan untuk menghadapi insekuritas ini. Insekuritas menjadi permasalahan populer bagi kalangan remaja saat ini karena perkembangan teknologi dan media sosial yang berkembang sangat cepat ini. Terkadang seseorang bisa mengalami perasaan insecure. Ini lumrah dialami oleh banyak orang, terutama pada remaja-remaja saat ini. Insecure merupakan suatu perasaan yang menjadikan diri tidak nyaman dengan diri sendiri. Jadi, kita itu gak merasa nyaman kepada diri kita sendiri. Ada hal yang membuat kita itu merasa tidak percaya diri gitu. Atau merasa kita serba kekurangan. Nah, perasaan ini jika dibiarkan berlarut-larut juga akan berbahaya untuk kesehatan mental kita. Sebenarnya hal tersebut wajar terjadi pada setiap orang. Namun saat perasaan insecure terlalu berlebihan, hal itu akan memberikan dampak buruk, terutama pada kesehatan mental seseorang. Perasaan tersebut bisa terjadi karena kurangnya rasa mencintai diri sendiri. Nah, untuk mencintai diri sendiri bukan berarti merasa dirinya paling penting, namun lebih adanya usaha untuk bisa membuat kebahagiaan sendiri. Memang untuk mempraktikkan cara mencintai diri sendiri cukup sulit, namun hal tersebut bisa Anda coba terapkan dengan kebiasaan sehari-hari. Tentunya ada cara untuk bisa menghadapi insekuritas ini. Anda bisa melakukannya dengan cara mencintai diri sendiri. Untuk itu, ketahui cara agar bisa menghadapinya berikut ini. Oke, pertama, cobalah lakukan sesuatu yang menyenangkan sendirian. Apabila Anda ingin pergi melepas penat atau sekedar nongkrong, kalian yang biasanya mengajak beberapa teman agar menemani, namun untuk proses mencintai diri sendiri, cobalah sesekali dengan melakukan hal tersebut sendirian. Anda juga bisa melakukan sesuatu yang menyenangkan walaupun sendirian, entah itu sekedar menikmati suasana dengan membaca buku atau menikmati suasana dengan merenungi nilai-nilai kehidupan. Dan terlebih dari hal itu, kalian bisa mencari hal-hal yang bisa kalian syukuri. Kadang ada hal yang sangat sepele, tapi kita lupa bersyukur, yaitu bisa bernafas dengan normal, bisa mencium bau, badan kalian sehat, itu juga merupakan nilai-nilai yang patut disyukuri itu. Terlepas dari hal-hal yang membuat kalian merasa insecure. Apabila pergi sendirian atau melakukan hal sendiri, penting kalian lakukan hal tersebut dengan tujuan bisa lebih mencintai diri Anda sendiri. Selain itu juga akan meningkatkan kepercayaan diri kalian kalau kalian berusaha melakukan aktivitas secara mandiri. Terlebih apabila Anda juga menemukan hal baru di luar sana. Yang selanjutnya, terimalah kondisi saat ini. Setiap orang memang tidak pernah bisa memilih untuk menjadi apa, tapi bisa memilih apapun mengenai kondisi Anda sekarang. Nah, tentunya Anda harus bisa menerima segala kondisinya. Hal tersebut adalah pilihan yang terbaik. Apabila kalian masih terpaku dalam ingatan masa lalu yang kelam, kamu bisa coba membisikkan dalam hati, memberikan sugesti bahwa kamu bukanlah seseorang yang seperti itu lagi, sehingga kamu tidak akan menyesali kondisi itu lagi. Selanjutnya, cobalah untuk memberikan waktu diri sendiri untuk beristirahat, atau bisa dikatakan me time. Kebanyakan orang mengatakan bahwa dalam hidup ini keras. Kenyataan tersebut memang benar adanya, namun bukan berarti kamu tidak bisa untuk menghadapi hal tersebut. Perlu diingat bahwa akan ada saatnya kamu merasa lelah menghadapinya. Dengan segala kekacauan dan permasalahan yang ada di kehidupan ini, maka Anda bisa memberikan waktu untuk beristirahat sejenak. Hal tersebut juga penting untuk kesehatan mental. Saat kamu memutuskan untuk bisa rileks sejenak, kamu bisa lebih merawat diri kamu sendiri. Selanjutnya, memaafkan segala kesalahan yang diperbuat.
Setiap manusia tidak lepas dengan melakukan kesalahan. Ya karena memang manusia tempatnya salah. Hal tersebut wajar karena tidak ada manusia yang diciptakan sempurna. Namun saat kamu melakukan suatu kesalahan, biasanya akan ada orang yang tidak suka dan akan mengejek atas kesalahan yang telah kamu lakukan. Boleh saja orang lain akan menyalahkan Anda. Namun Anda tidak perlu membiarkan diri sendiri juga melakukan hal tersebut. Biarkan orang lain saja yang melakukan gitu. Ya gimana, orang lain sudah menyalahkan kamu, kamu malah ikut-ikutan menyalahkan dirimu. Itu malah akan memperkeruh suasana gitu, akan memperburuk suasana hati kamu, dan itu akan berpengaruh terhadap mental dan juga kesehatanmu. Kamu bisa memaafkan kesalahan yang telah diperbuat sehingga akan lebih mudah bangkit dan memaafkan diri sendiri. Hal ini juga penting dalam upaya mencintai diri sendiri. Pada momen tersebut, kamu akan bisa menghargai dirimu sendiri. Pastinya kamu masih bisa memiliki kesempatan untuk bisa memperbaiki segala kesalahan yang dilakukan. Selanjutnya, peduli kepada diri sendiri. Menghadapi rasa insecure dengan cara mencintai diri sendiri juga perlu peduli kepada diri sendiri. Hal tersebut sepertinya mudah saja untuk dilakukan, namun oleh sebagian orang takut untuk bisa melakukannya. Karena takut dianggap terlalu egois dan hanya dianggap mementingkan diri sendiri. Pada faktanya, peduli kepada diri sendiri bukan berarti egois. Apalagi Anda tidak mencoba untuk mencintai diri sendiri. Hal tersebut yang sebenarnya egois. Salah satu caranya dengan memperlakukan diri sendiri seperti halnya Anda bersikap baik kepada orang-orang di sekitar Anda, kepada teman-teman Anda, kepada keluarga Anda. Sekali bolehlah untuk kita memanjakan diri kita sendiri, gak ada salahnya kan? Kita juga berhak mendapatkannya. Selanjutnya, lakukanlah hal baru. Nah, hidup ini terlalu singkat jika dihabiskan hanya untuk melakukan hal-hal yang itu-itu saja. Cobalah teman-teman mengeksplor diri kalian, mencoba hal-hal baru untuk dilakukan dalam upaya menggali potensi atau mungkin untuk lebih bisa mencintai diri sendiri. Sebaiknya kamu memberanikan diri untuk bisa keluar dari zona nyaman selama ini. Seperti halnya dengan mencoba sesuatu yang baru. Kemungkinan kamu akan merasa nyaman dengan hal baru tersebut. Siapa tahu ya. Meskipun kamu belum pernah melakukannya sebelumnya, namun tidak ada salahnya untuk mencoba. Mumpung kita masih muda. Menghadapi rasa insecure dengan cara mencintai diri sendiri melalui traveling sendirian saat kamu pergi ke suatu tempat yang belum pernah kamu kunjungi. Selain itu, bisa mempelajari budaya baru yang ada. Tentunya akan menambah wawasan, pengalaman, dan juga untuk bisa merefresh kondisi mental dan kesehatan jiwa kamu. Yang selanjutnya, pertahankan dirimu untuk selalu berada dalam jaringan yang positif. Ini penting nih, setiap manusia itu pastinya tidak dapat melakukan semua hal sendirian, karena memang manusia itu adalah makhluk sosial. Mereka membutuhkan dukungan dan cinta dari orang sekelilingnya. Hal itu agar tetap termotivasi dan berada pada jalur yang semestinya. Energi positif bisa menular pada orang lain, sehingga perlu berhati-hati buat kalian dalam menentukan teman bergaul atau mencari jaringan. Anda bisa memastikan bahwa tetap berada dalam jaringan yang positif. Anda bisa saling menghargai dengan teman atau orang satu sama lain. Untuk poin selanjutnya, kalian jangan pernah membandingkan diri sendiri dengan orang lain, terutama di media sosial. Ya, di media sosial kita hanya melihat keindahan-keindahan. Orang pamer foto, jalan-jalan ke sini, orang pamer kekayaan, konten-konten kekayaan gitu ya. Kita seneng ngelihatnya. Tapi terlepas dari hal itu, kita itu selalu membandingkan diri kita dengan orang lain, dengan pencapaian orang lain, dengan nikmat orang lain. Saya pernah mendengar pepatah mengatakan,
untuk bisa berbahagia, itu tipsnya jangan pernah melihat nikmat orang lain. Jangan membandingkan nikmat kita dengan nikmat orang lain. Karena apa? Karena setiap orang itu mempunyai timeline sendiri-sendiri. Mungkin kenikmatan orang lain yang kalian lihat untuk mendapatkannya sudah melewati hal-hal yang sangat menyakitkan mungkin ya. Nah, kalian juga bisa melewati proses itu mulai dari sekarang. Jadi jangan takutlah untuk menggapai mimpi kalian gitu. Jadi manfaatkan waktu kalian untuk berada di jaringan yang positif dan juga untuk berinvestasi terhadap skill dan juga pendapatan kalian secara finansial tentunya ya. Nah, di era digital ini memang sulit rasanya untuk tidak melakukan kegiatan di media sosial. Apalagi sekarang ini banyak sekali macam media sosial dan juga fitur-fiturnya juga keren-keren. Kamu tidak perlu merasa iri dengan orang lain. Semua orang cenderung membagikan momennya yang ketika bahagia gitu. Jadi kalian tuh gak salah merasa iri atau terpengaruh dengan media sosial. Ya cukup kita nikmati aja lah. Kalau orang lain memposting pencapaian, kita malah mempunyai kesempatan untuk menyelaraskan vibrasi kita untuk menerima hal tersebut. Kita pantas kok menerima hal tersebut gitu. Ketika kita bisa selaras, mudah-mudahan kita bisa malah mencapainya juga gitu ya. Jadi dalam bermedia sosial, alangkah baiknya kita itu sangat bijak sekali untuk memberikan persepsi dan menyikapi apa yang kita lihat. Nah, kalian juga bisa menerapkan kebiasaan baik untuk diri kalian sendiri. Dan ini mencakup pada poin selanjutnya ya. Pastikan kamu selalu mendapatkan tidur yang cukup. Lah apa urusannya mas kok dengan tidur sih? Tidur itu kan bagus ya untuk kesehatan, karena tubuh juga butuh istirahat gitu. Kalau kita mendapatkan tidur yang cukup, kita akan merasa fresh untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Selain itu kita juga bisa melakukan yoga, meditasi, olahraga secara rutin, olahraga kecil-kecilan lah, olahraga lari atau sekedar push up. Tapi kita lakukan secara rutin agar tubuh kita bisa berkeringat. Hal-hal itu bisa memberikan kebahagiaan terhadap diri kita. Otak akan memproduksi zat-zat yang bisa membuat kita bahagia gitu. Nah, hal ini juga bisa membantu kita melawan rasa insecure. Kamu juga perlu memperbanyak minum air dan mendapatkan hiburan yang cukup. Ya, kita sebagai manusia juga butuh hiburan kan. Contoh merawat diri sendiri setiap harinya perlu kamu lakukan. Hal tersebut sebagai upaya untuk menghargai diri sendiri. Poin selanjutnya, berikan hadiah untuk diri sendiri. Apabila kamu sudah berhasil menghindar dari rasa insecure, kamu bisa memberikan hadiah untuk diri sendiri. Caranya pun cukup mudah untuk dilakukan dan gak perlu mahal-mahal kok. Kamu bisa membeli makanan favorit atau menonton film selama seharian secara lebih puas, atau kalian lebih memilih ya meluangkan satu hari untuk me time. Kalian benar-benar mau melakukan apa yang kalian suka gitu dalam satu hari itu. Maka kamu akan merasa lebih menghargai diri kamu sendiri gitu. Dan tentunya bisa merefresh kesehatan mental kalian. Kalau hal-hal tersebut di atas sudah kalian lakukan dan belum mempunyai dampak yang signifikan terhadap diri kalian, ya nggak ada salahnya kalian coba berbicara dengan yang ahli. Apabila tidak ada jalan keluar dan terjebak dalam masalah insecure, kamu bisa mencoba untuk membicarakannya dengan psikolog. Dengan bantuan psikolog, kamu bisa mengetahui akar permasalahannya, sehingga bisa membuat perubahan dengan melakukan hal tersebut. Nah, ketika kalian sudah mempunyai dampak positif yang signifikan, cobalah kamu untuk membuka diri terhadap dunia luar. Kamu gak perlu takut untuk bergaul dengan orang lain. Apabila semakin banyak teman, maka akan menambah energi positif. Dengan catatan tadi ya, kita membuat circle pertemanan yang positif. Kamu bisa menunjukkan bakat dan keahlian yang dimiliki, sehingga kamu akan lebih dikenal dengan ciri khas tersebut. Nah, ketika kamu mau membuka diri dengan dunia luar, cobalah untuk berkarya di media sosial sesuka hati. Ini lebih berefek pada pengekspresian diri ya. Jadi kalian jangan takut untuk mengekspresikan diri kalian, entah itu di lingkungan sosial kalian atau di media sosial.
Karena media sosial ini sebagai ruang dalam mengekspresikan diri sendiri. Namun sebagian orang ada yang belum memahami makna media sosial. Jadi mau di dunia nyata ataupun di dunia maya itu akan ada orang yang berusaha menjatuhkanmu gitu. Ada orang yang suka kamu, ada orang yang mengolok-olok kamu. Itu udah menjadi rumus kehidupan gitu. Oleh sebab itu kamu tak perlu memperdulikan komentar-komentar ataupun omongan-omongan orang yang menjatuhkanmu. Karena sebaik apapun dirimu, itu pasti akan ada orang yang gak suka gitu. Jadi pada intinya itu lebih kepada berusaha untuk mencintai diri sendiri. Karena rasa insecure itu kan berasal dari dalam diri kalian sendiri. Jadi untuk menghilangkan perasaan itu, kalian memang harus mencari solusi ke dalam diri kalian sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan ocehan saya yang panjang lebar ini. Semoga bermanfaat. Semoga semua kebaikan selalu datang kepada kita dari seluruh penjuru mata angin. Dan semoga semua makhluk berbahagia.